Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, suatu kali ada seorang pemuda yang bekerja sebagai seorang karyawan dan ia menerima gaji atau upah dari hasil kerjanya. Tetapi gaji yang diterimanya jumlahnya lebih besar dari gajinya yang semestinya. Karena selisihnya cukup besar, ia pun merasa sayang untuk melaporkannya dan mengembalikannya. Jadi ia memilih untuk mendiamkannya saja. Bulan berikut ia menerima gaji, tetapi jumlahnya lebih kecil. Ia lalu protes kepada pimpinannya, "Pak, mengapa gaji saya bulan ini kecil sekali?" Pimpinannya pun menjawab, "Bagaimana kamu ini? Ketika kamu menerima gaji yang lebih besar dari seharusnya, kamu diam saja. Tetapi sekarang kenapa kamu protes?" Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita belajar untuk bagaimana berkata jujur, bertindak jujur, dan menyatakan kebenaran. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berbicara soal kebenaran, tentu hal ini penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab kebenaran memiliki banyak sekali nilai, diantaranya nilai kepercayaan, integritas, iman, keamanan, juga stabilitas. Kebenaran menghubungkan kita dengan Tuhan. Sebagai umat, sebagai pemuda-pemudi yang telah diselamatkan, patutlah kita hidup di dalam kebenaran. Hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup di dalam terang Kristus, dan menjauhi kegelapan atau dosa. Sebab Allah yang kita sembah adalah terang. Hal ini pun disampaikan dalam bacaan kita di 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang kelima. "Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia tidak ada kegelapan." Setiap orang percaya yang hidup dalam persekutuan dengan Allah harus hidup di dalam terang. Terang dalam konteks bacaan kita melambangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang jelas, sesuatu yang transparan, sesuatu yang apa adanya, dan berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan dengan kegelapan. Terang membawa kita kepada kehidupan yang kekal, tetapi sebaliknya kegelapan membawa kita kepada kematian atau maut. Hidup di dalam terang berarti kita bersedia untuk melepaskan, untuk meninggalkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat atau dosa. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita hidup dalam terang adalah sebagai bentuk atau sebagai respon kita atas kasih Allah yang mengampuni kita manusia berdosa. Sebab Ia adalah Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang penuh belas kasih. Karena itu, sebagai manusia, ketika kita sadar bahwa kita punya banyak sekali salah dan dosa, sepatutnya kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan kita memohon pengampunan daripadanya. Kita membarui diri kita dan bertobat atau berbalik kepada jalan yang benar. Supaya apa? Supaya hidup kita bersih dan suci serta berkenan di hadapan Allah. Ibaratnya ketika kita melakukan sebuah perjalanan di tempat yang baru dan kita tersesat, tepat di depan kita ada sebuah jurang yang sangat dalam. Apakah yang akan kita lakukan? Akankah kita meneruskan perjalanan kita ataukah kita akan berbalik? Tentu kita akan kembali kepada jalan yang semula. Sama halnya dengan hidup kita manusia. Dalam hidup ini, ketika kita menjalani hidup kita, kita sadar betul bahwa kita punya banyak sekali salah dan dosa. Tetapi akankah kita bertahan? Akankah kita tetap pada jalan yang salah? Ataukah kita akan berbalik? Tentu kita
akan berbalik dan mengaku serta memohon pengampunan daripada Tuhan. Kita bertobat dan melakukan kehendak Tuhan. Hal ini adalah merupakan sebuah wujud dari hidup di dalam terang. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jika Allah kita adalah terang, sebagai umat yang mengikutnya, kita pun diundang untuk bagaimana bisa menjadi dan membagi terang bagi lingkungan di sekeliling kita. Sebagai pemuda-pemudi kita terpanggil untuk memainkan peran kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Hidup menurut kehendak Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup penuh dengan cinta kasih, hidup dalam sebuah pembaruan diri, tidak berdusta. Ya, ingatlah bahwa tidak ada sesuatu yang bisa bertahan jika didasari dengan dusta atau kebohongan. Selain itu, tidak menghakimi orang lain. Sebab kalau kita terlalu sibuk menghakimi orang lain, kita tidak punya waktu untuk mengasihi orang tersebut. Selain itu, kita pun dapat menjadikan hidup kita sebagai berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Apalagi di tengah-tengah kondisi yang terjadi saat ini, di tengah-tengah ancaman virus corona, sebagai pemuda-pemudi kita diingatkan kembali untuk bagaimana menjadi terang dan membagi terang bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita hidup berbagi dengan sesama yang membutuhkan, sebab dengan berbagi kita pun menciptakan kehidupan bagi orang lain. Selain itu, kita juga hidup peduli, berbelas rasa, berbelas kasih dengan sesama kita. Kita hidup di dalam kebaikan juga kejujuran. Dan kita hidup dalam penguasaan diri. Bagaimana menjadi pemuda-pemudi yang hidup dalam kebenaran dan tidak menyampaikan sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Bagaimana kita pun menempatkan diri kita untuk bisa menjadi pemuda-pemudi yang bertindak benar. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sesuai dengan tema mingguan kita, iman kebangkitan mengharuskan kita melawan dusta. Maka sebagai kaula muda, kita diingatkan kembali untuk bagaimana bisa hidup di dalam kebenaran, berkata jujur, dan tidak melakukan atau tidak memperkatakan sesuatu yang belum pasti, atau dengan kata lain kita melawan dusta atau kebohongan. Semoga kebangkitan Kristus menolong dan memampukan serta memperteguh iman kita selalu. Amin.